Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Susetio. Saya salah satu anggota tim pengembang EDM dan IRKAM Madrasah Education Quality Reform Project di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tim bimbingan teknis penerapan EDM dan IRKAM Kementerian Agama Republik Indonesia yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang standar nasional pendidikan dan evaluasi sistem pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada akhir-akhir ini, khususnya sejak tahun 2021, banyak sekali atau ada beberapa peraturan perundangan baru yang diterbitkan yang terkait tentang standar nasional pendidikan. Nah, dalam peraturan-peraturan perundangan yang baru ini, banyak sekali perubahan-perubahannya yang harus diikuti oleh kita, diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Khususnya isi dari peraturan pemerintah nomor 4 tentang perubahan atas PP nomor 57 tentang standar nasional pendidikan. Ini betul-betul peraturan pemerintah yang banyak perubahannya dengan PP sebelumnya tentang standar nasional pendidikan. Nah, setelah PP 57 ini terbit, kemudian terbitlah sampai saat ini beberapa peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai turunan dari PP ini. Sampai saat ini yang sudah terbit antara lain Permendikbud-Ristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Ada lagi Permendikbud-Ristek nomor 7 tentang standar isi. Kemudian Permendikbud-Ristek nomor 16 tentang standar proses. Permendikbud-Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Dan ada lagi Permendikbud-Ristek yang ada kaitannya dengan standar nasional pendidikan, yaitu Permendikbud-Ristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebetulnya ada juga Permendikbud lain, yaitu nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya sedikit juga mengulang beberapa pengertian yang ada di dalam undang-undang yang sudah kita kenal, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di sana sudah didefinisikan sebetulnya pada pasal 1, yaitu standar nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini, dalam PP 57 kemudian diuraikan lebih detail tentang masing-masing standar. Ya, tapi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan beberapa pasal di dalam PP nomor 57 tahun 2021 ini. Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut, ya. Standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah,
dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Jadi jelas sekali Bapak dan Ibu sekalian bahwa standar pendidikan nasional ini juga harus diikuti oleh pendidikan di madrasah. Nah, pada ayat 1 pasal 3 ini tidak berbeda dengan yang ada di dalam peraturan perundangan sebelumnya. Standar nasional pendidikan ini ada 8. Yang urutannya di dalam PP 57 ini disebutkan, yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, selanjutnya juga disebutkan di dalam ayat berikutnya bahwa standar nasional ini akan dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian, standar nasional pendidikan ini selalu disempurnakan. Tentu secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan secara ringkas satu persatu ya tentang standar nasional pendidikan ini dan beberapa hal-hal penting. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Didefinisikan sebagai kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pasal yang penting yang perlu kita pahami tentang standar kompetensi lulusan ini pada PP 57 ini ya. Yang pertama, SKL ini akan dipakai sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik di satuan pendidikan. Nah, juga dipakai acuan dalam pengembangan 7 standar lainnya. Jadi begitu pentingnya SKL ini. Nah, bagaimana tentang ketercapaian SKL ini? Ketercapaian SKL ini ditentukan berdasarkan pada data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Nah, SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar ini, jadi kan ada pendidikan dasar, nanti akan ada pendidikan menengah umum dan pendidikan kejuruan. Kita uraikan satu persatu ya. Kalau SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, ini difokuskan pada penanaman karakter ya. Yang bagaimana? Yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Sedangkan SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum ini difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi jelas perbedaannya antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah umum. Nah, satu lagi tentang SKL untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan. SKL-nya akan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.